Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar anakku sekalian? Semoga kalian di rumah kabarnya baik-baik saja dan selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa lagi yaitu dalam materi pembelajaran agama Islam. Untuk pertemuan pada hari ini kita akan bahas bab 4 tentang sumber hukum Islam. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, seperti biasa mari kita sama-sama berdoa. Yang di rumah mengikuti bacaan doa. Kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah telah selesai, kita masuk ke pembahasan bab 4 tentang sumber hukum Islam. Seperti biasa, saya ingatkan untuk mengisi daftar hadir di kolom komentar dan juga berikan kesimpulan setelah nanti kalian selesai mengikuti pembelajaran pada hari ini. Hukum Islam ya, hukum artinya seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diikuti oleh sekelompok masyarakat, yang disusun oleh orang yang diberi wewenang dan berlaku mengikat bagi anggotanya. Sedangkan hukum Islam berarti seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang mengatur tentang tingkah laku manusia yang dibebankan kepada setiap mukallaf dan mengikat semua orang yang beragama Islam. Sumber hukum Islam ada yang disepakati atau mutafak para ulama dan ada yang masih diperselisihkan atau mukhtalaf. Adapun sumber hukum Islam yang disepakati jumhur ulama yaitu ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Sumber hukum Islam yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan atau dari bahasa Arabnya adalah qira'a. Menurut istilah, Al-Quran ialah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang dihimpun dalam sebuah kitab untuk menjadi pedoman hidup manusia, dan membacanya termasuk ibadah. Kalau buku-buku yang lain kita baca tidak dapat pahala, tapi Al-Quran dia akan mendapatkan pahala. Al-Quran ini adalah sumber hukum Islam yang pertama dan yang paling utama. Hal ini sebagai firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, serta ulil amri di antaramu. Quran surat An-Nisa ayat 59. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran mengandung 3 pokok pengetahuan hukum.
yang mengatur tentang kehidupan umat manusia. Yang pertama adalah hukum yang berkaitan dengan akidah, yakni ketetapan tentang wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat, kitab-kitabnya, para rasul, hari akhir dan takdir. Yang kedua adalah tuntunan yang berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti, yaitu ajaran agar seorang muslim memiliki sifat mulia dan menjauhi sifat tercela. Yang ketiga, hukum yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia atau muamalah yang terdiri dari ucapan, perbuatan, perjanjian, dan lain-lain. Sumber hukum Islam yang kedua yaitu al-hadis. Hadis menurut bahasa artinya perkataan, sedangkan menurut istilah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, atau ketetapan takrir Nabi SAW. Selanjutnya kualitas hadis. Yang pertama hadis makbul, artinya hadisnya dapat diterima sebagai pedoman, yang mencakup hadis sahih dan hadis hasan. Yang kedua adalah hadis mardud, artinya tidak dapat diterima sebagai pedoman, yang mencakup hadis dhaif atau lemah dan hadis maudhu atau hadis palsu. Terus berikutnya adalah kedudukan dan fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama adalah memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al-Quran. Yang kedua adalah memberikan rincian dan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Yang ketiga adalah menetapkan hukum atau aturan-aturan yang tidak didapati dalam Al-Quran. Yang ketiga, sumber hukum Islam yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad ialah berusaha keras atau bersungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapannya baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, serta berpedoman kepada cara-cara menentukan hukum yang telah ditentukan. Hal ini sebagai landasan seseorang melakukan ijtihad berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW. Artinya dari Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu an bahwa Nabi SAW ketika mengutusnya ke Yaman, Nabi bertanya, bagaimana kamu jika dihadapkan permasalahan hukum? Lalu Mu'adz berkata, saya berhukum dengan kitab Allah. Nabi SAW berkata, jika tidak terdapat dalam kitab Allah, lalu Mu'adz berkata lagi, saya berhukum dengan sunnah Rasulullah SAW. Lalu Nabi berkata, jika tidak terdapat dalam sunnah Rasul, lalu Mu'adz pun berkata lagi, saya akan berijtihad dan tidak berlebih dalam ijtihad. Maka Rasulullah SAW memukul ke dada Mu'adz dan berkata, segala puji bagi Allah yang telah sepakat dengan utusan Mu'adz dengan apa yang diridhoi Rasulullah SAW. Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk ijtihad. Yang pertama adalah ijma', yaitu kesepakatan pendapat para ahli mujtahid dalam segala zaman mengenai hukum syariah. Yang kedua adalah qiyas, yaitu menetapkan suatu hukum terhadap suatu masalah yang tidak ada hukumnya dengan kejadian lain yang ada hukumnya karena keduanya terdapat persamaan atau ilah sebab-sebabnya. Yang ketiga adalah istihasan, yaitu menetapkan suatu hukum terhadap masalah ijtihadiyah berdasarkan prinsip-prinsip kebaikan. Yang keempat adalah masohilul mursalah, yaitu menetapkan suatu hukum terhadap suatu masalah ijtihadiyah atas dasar kepentingan umum. Untuk selanjutnya adalah hukum taklifi. Hukum taklifi adalah khitab atau titah Allah Subhanahu wa taala atau sabda Nabi Muhammad SAW yang mengandung tuntunan baik perintah melakukan atau larangan. Hukum taklifi ada 5. Yang pertama adalah wajib. Wajib ialah suatu yang harus dikerjakan dan pelakunya mendapatkan pahala apabila dia mengerjakan. Apabila dia tinggalkan, maka dia mendapatkan dosa. Contohnya adalah sholat, zakat, puasa, gitu ya. Yang kedua adalah haram, yaitu sesuatu yang apabila dilakukan mendapatkan dosa dan apabila ditinggalkan mendapatkan pahala. Contohnya apa?
minum minuman keras, ya, berjudi, ya, itu haram hukumnya. Apabila dia kerjakan, dia akan mendapatkan dosa. Apabila dia tinggalkan, dia akan mendapatkan pahala. Yang kedua adalah mubah, yaitu sesuatu yang apabila ditinggalkan dan dikerjakan tidak mendapatkan apa-apa. Contohnya apa? Seperti makan dan minum. Yang keempat adalah sunnah atau mandub, yaitu sesuatu yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan apa-apa. Contohnya apa? Seperti puasa Senin Kamis, ya, sholat rawatib, ya, sholat tahajud, sholat duha, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah makruh, yaitu sesuatu yang apabila dikerjakan tidak mendapat apa-apa dan apabila ditinggalkan dia akan mendapatkan pahala, itu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan saya mohon maaf. Saya ingatkan lagi, jangan lupa kalian untuk mengisi daftar hadir di kolom komentar dan berikan kesimpulan, ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.